Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama aku Rizky Aldahara dengan CT111. Di sini aku dari kelompok 10 VTDAB, distributor alat berat dengan PIC modul HRD. Nah, di sini aku akan menjelaskan bagaimana cara untuk migrasi master data pada Odoo SOD yang sudah dibuat oleh PIC IT dari kelompok kami. Nah, untuk yang pertama, cara migrasi master data untuk departemen. Sebelumnya, aku sudah membuat terlebih dahulu master data apa saja yang akan dimasukkan ke dalam Odoo SOD-nya. Nah, di sini aku sudah membuat dalam spreadsheet dalam Google ini. Untuk yang nol ini merupakan data user. Data user ini diperlukan untuk nanti bagian PIC IT membuat sebuah SOD-nya gitu. User apa saja yang nantinya dapat masuk ke dalam Odoo-nya, dapat mengaksesnya gitu. Di sini kita ada 25 orang, 24 karyawan, dan satu lagi itu CEO-nya, jadi total semuanya ada 25. Nah, lalu selanjutnya, ini merupakan master data dari modul employee bagian departemen, ada display name, company, manager, total employee, dan parent departemen. Nah, kita masuk lagi ke dalam Odoo SOD-nya. Di sini aku menggunakan user admin supaya dapat mengakses semua modulnya. Kita langsung masuk ke modul employee-nya. Nah, di sini aku sebelumnya udah masukin data terlebih dahulu. Di video kali ini aku akan menjelaskan caranya aja, karena sebelumnya aku sudah mengimport dan memasukkan data. Yang pertama, kalian bisa masukkan datanya itu secara manual. Nih, klik yang bagian departemen, karena ini menu yang pertama. Kita klik bagian new ataupun create. Nah, kita isi departemennya mau apa, misalkan human research, atau food care, atau inventory, dan lainnya. Terus kalian tulis juga manajernya itu siapa di bagian departemen tersebut. Untuk bagian parentnya sendiri, kalian boleh isi ataupun enggak juga nggak apa-apa. Kalau di sini aku nggak isi untuk parent departemennya. Terus untuk company-nya sesuai dengan perusahaan yang kalian punya gitu. Di sini perusahaan aku PTDAB distributor alat berat. Kalau kalian udah isi di bagian departemennya, manager dan company-nya, kalian bisa klik save di atas ini. Terus nanti hasilnya seperti ini. Kita coba buka ya. Nah, di sini itu departemennya langsung masuk nama karyawannya siapa aja juga. Terus cara yang kedua, kita klik favorit ini, lalu klik yang import, lalu klik upload file. Nah, setelah itu pilih sheet yang sudah kita buat tadi, masukkan sheet yang sudah kita buat dalam bentuk Excel maupun CSV, itu tergantung pengaturan dari si Odoo-nya ketika pertama dibuat. Terus di bagian sini, karena ini aku download dari Google ya, sheet-nya itu dari Google bukan dari Microsoft, makanya si hasil downloadnya itu langsung semuanya itu termasuk gitu, karena aku downloadnya juga menggunakan formatnya Excel, jadi semuanya langsung masuk ke dalam satu sheet yang sama, dalam satu file yang sama gitu. Nah, di sini aku akan masukkan dulu departemen, klik tes untuk mengetes apakah data ini sudah benar. Nah, kalau misalkan ada tanda error seperti ini, kita coba hapus yang bagian manager ini, kita X aja, terus kita tes kembali. Nah, kalau udah statusnya everything seems valid, berarti data yang sudah kita masukkan ini sudah benar gitu. Terus nanti kita langsung klik import. Setelah klik import, nanti si data itu akan masuk otomatis ke dalam sini, ke dalam si Odoo-nya. Terus tadi kan manajernya di X, otomatis belum masuk kan di Odoo-nya. Nah, caranya gini, caranya kalian harus manual masukinnya, klik salah satu departemennya, kalian masukin secara manual gitu seperti ini, coba. Terus masukin aja siapa manajernya, terus klik save di atas gitu. Dan ini hasil dari import atau hasil departemen yang sudah aku masukkan ke dalam Odoo SOD. Nah, selanjutnya data yang kedua masih di modul employee, yaitu bagian employee. Di sini aku sudah membuat sheet juga, ada beberapa kolom yang sudah aku buat. Ini. Lalu kita masuk lagi ke Odoo-nya, bagian employee. Nah, di sini aku juga sebelum udah import ya. Datanya ini, cara yang pertama, klik new ataupun create. Lalu setelah itu tulis nama karyawannya siapa, terus dia posisinya sebagai apa, masukkan juga biodata seperti work mobile, work code, work email, company-nya, terus departemennya apa, manajernya siapa, itu. Kalau udah nanti klik save ini. Nanti hasilnya akan seperti ini, saya buka ya. Nah, seperti ini. Coach-nya juga tadi diisi, nanti biasanya akan terbentuk secara otomatis untuk organization chart. Nah, cara yang kedua ini sebenarnya untuk semua modul ataupun menu itu sama. Caranya klik favorit, terus klik import. Setelah itu
klik upload file, lalu pilih file yang akan dimasukkan. Setelah itu kita klik tes. Nah, kalau udah nanti kalian status di bagian import embednya itu akan everything seems valid kalau misalkan sudah benar datanya. Terus selanjutnya klik import aja. Nah, nanti data yang sudah kita import tadi akan masuk ke dalam modelnya. Nah, tadi kan misalkan ada yang di X ya si datanya supaya data lainnya itu bisa terbaca gitu. Nah, kalian juga bisa masukin secara manual untuk melengkapi semua datanya. Di sini ada misalkan tadi yang manajer di X ya. Ya, kalian tinggal isi manual manajernya siapa, terus isi juga bagian lainnya yang tadi belum masuk ke dalam modulnya. Terus kalau udah klik save aja seperti itu di atas, kita info. Selanjutnya kita akan masuk ke master data yang ketiga, yaitu masuk ke dalam modul rekrutmen di bagian all application. Di sini all application merupakan data master data yang merupakan pelamar-pelamar yang akan melamar ke perusahaan PTDAB. Di sini ada 10 pelamar, di mana 10 pelamar ini masing-masing ada tahapannya. Tahapan pertama ada 2 orang, masih tahapan initial qualification. Yang kedua tahapan first interview, yang ketiga tahapan second interview, yang keempat tahapan kontrak proposal, dan yang kelima kontrak sign, yang berarti dia sudah diterima di perusahaan kami gitu. Di sini ada kolom-kolomnya yang sudah aku buat. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam modulnya, kita pergi ke modul recruitment-nya. Nah, kita pergi ke bagian application ini, menu application, terus ke submenu all application. Nah, setelah itu di sini aku udah masukin tadi datanya. Terus kita klik new ataupun create. Cara yang pertama, kita isi bagian subject atau application-nya siapa, terus application-nya, emailnya, dan juga data-data lainnya. Dan di sini untuk bintangnya yang evaluation, ini merupakan penilaian dari manajer HRD-nya atau si yang merekrut. Nah, kalau udah klik save di atas ini. Nah, lalu untuk cara yang kedua, seperti biasa, klik favorit, lalu klik import report, klik upload file, lalu pilih file yang akan di-import. Selanjutnya klik test. Kalau misalkan masih ada error, kita coba perbaiki datanya. Nah, kalau data kalian yang sudah dimasukkan ke dalam modul di import tadi itu sudah benar, maka akan ada status everything seems valid. Selanjutnya bisa klik import. Lalu di sini akan masuk otomatis si master data yang sudah kita masukkan tadi. Nah, selanjutnya beralih ke master data yang keempat mengenai masih di bagian modul rekrutmen, yaitu mengenai job position. Di sini aku udah buat juga kolom-kolom isinya, kita ke ordernya. Kita pergi ke application lalu ke by job position. Di sini aku udah buat. Cara yang pertama, klik new ataupun create, lalu isi job positionnya sebagai apa, misalkan staff, atau manager apa gitu. Terus job locationnya di mana, ini alamat. Sebelumnya untuk alamat ataupun company ini biasanya udah terisi otomatis karena sebelumnya sudah diatur oleh PIC IT di bagian settingnya gitu. Lalu kita masukkan juga departemennya apa, akan dipublish atau tidak. Maksudnya dipublish atau tidak ini, dia akan muncul di website yang sudah dibuat oleh PIC website atau tidak. Jadi ini bebasnya tergantung. Untuk recruiternya siapa? Recruiter ini biasanya manajer HRD atau pokoknya bagian departemen HRD yang bersangkutan. Untuk interviewers juga sama. Nah, kalau udah, kita klik save di atas. Lalu cara yang kedua, klik favorit, klik import report, lalu klik upload file. Pilih file yang akan diimport. Setelah itu kita klik test dulu. Kalau misalkan masih ada error, kita add ataupun kita perbaiki ya sheet-nya, perbaiki datanya, apa saja yang error. Nah, kalau udah ada status everything is valid, berarti data yang kita masukkan ini sudah benar. Kita klik import aja. Nah, di sini udah masuk ya data yang tadi kita import. Jadi kita coba cek ya. Kalau misalkan dari data yang import tadi belum lengkap, kita bisa lengkapi di sini secara manual. Misalkan yang kualitasnya apa, datanya apa, gitu. Nah, kalau udah, kita bisa klik save biasa ada di atas dengan icon quote. Terus selanjutnya kita beralih ke master data yang kelima mengenai modul payroll bagian payslip. Sini udah buat juga master datanya. Kita balik ke modulnya, pergi ke modul payroll. Nah, di sini aku juga udah masukin sebenarnya. Lalu kita cara yang pertama klik new ataupun create. Lalu di sini klik atau isi employee itu siapa, misalkan administrator.
lalu kontraknya dengan nama siapa, sesuai ya, employee dan kontrak itu namanya sama, atau kalau mau dibedakan juga boleh. Terus untuk structure-nya, dia termasuk golongan berapa, payslip name-nya apa, misalkan ini buat bulan Juni atau buat bulan Mei, itu untuk penggajian ya. Lalu kalau udah bisa klik save di atas. Terus kalau misalkan ada pertanyaan mengenai structure ini dari mana, sebelumnya harus dibuat terlebih dahulu untuk salary structure, salary roles kategoris, juga salary roles. Nanti aku tunjukin juga caranya dan master datanya. Nah, kalau udah bisa klik save di atas ini. Untuk ya jangan lupa untuk salary journalnya juga diisi ya di bagian tab ini di accounting information. Misalnya salary journalnya dia itu termasuk kemana penggajian itu, misalkan ke bank atau ke vendor dan lain-lain. Kalau bisa klik save. Terus cara yang kedua, klik favorit, lalu klik import. Setelah itu klik upload file, masukkan file yang akan diimport. Lalu setelah itu kita klik test. Kalau misalkan masih ada error, kalian perbaiki master datanya, atau kalian coba X, nanti kalian bisa isi secara manual di ordernya. Tes kembali. Nah, kalau udah muncul status everything seems valid, berarti si data yang kita importkan sudah benar. Selanjutnya kita klik import. Nah, setelah itu datanya sudah masuk secara otomatis ke dalam modul yang kita coba cek ya. Kalau misalkan di sini masih kurang lengkap, kalian bisa tambahin. Misalkan dia strukturnya kurang berapa. Kalau udah bisa klik save di atas. Nah, kita beralih lagi ke master data selanjutnya. Kita balik ke master data yang ke-6, yaitu salary roles categories, masih dalam modul payroll. Untuk memunculkan salary roles categories ini, kita sebelumnya harus mengaktifkan dulu bugnya di bagian setting. Setelah itu, si submenu salary role categoriesnya akan muncul. Dan di sini sebelumnya aku juga udah masukin datanya. Nah, cara yang pertama bisa manual untuk mengklik new ataupun create, lalu isi namenya siapa dengan kodenya apa, bagian parent boleh diisi ataupun tidak juga apa-apa. Terus kalau udah klik yang save ini, cara yang kedua klik favorit, lalu klik import, klik upload file, memasukkan data atau file yang akan diimport, lalu klik test. Nah, di sini statusnya sudah everything seems valid, yang berarti si data yang aku masukin ini sudah benar. Kita selanjutnya klik import. Nah, di sini akan otomatis masuk datanya, kita coba cek. Nah, di sini contohnya ada namanya lembur, terus kodenya UL. Nah, selanjutnya masuk ke master data yang ke-7, ada salary rules, masih masuk modul payroll juga di sini. Untuk bagian Python code dan amount type-nya ini sebelumnya sudah ditentukan ya sesuai referensi yang diberikan. Jadi ini bagian amount type, Python code, percentage based on quantity, dan persentasenya ini sudah ditentukan dan tidak dirubah lagi. Kita masuk ke modelnya, ke menu configuration lagi, ke klik yang salary rules, submenu salary rules. Di sini juga aku sebelum udah masukin. Untuk cara yang pertama secara manual, klik new ataupun klik, lalu isikan namanya, kategorinya dia masuk ke apa, kodenya apa, sekuen ini, urutan si salary rules-nya. Misalkan dia kategorinya yang pertama, kedua, ketiga, dan lainnya. Lalu setelah itu scroll ke bawah. Untuk amount type-nya kalian pilih ada 3, adalah fixed amount, percentage, ataupun Python code. Kalau misalkan percentage, dia akan muncul otomatis, kuantitinya berapa diisi, lalu percentage based on-nya apa, dan berapa persen. Kalau misalkan pilih yang Python code, kalian masukin juga kode betulnya apa. Terus kalau untuk fixed amount, kalian isi juga bagian fixed amount-nya apa, lalu kuantitinya berapa. Terus kalau udah klik save di atas ini. Cara yang kedua, dengan cara import, klik favorit, klik import report, lalu upload file, masukkan file yang akan diimport, coba klik test. Kalau misalkan masih ada data yang error, kita coba X aja atau perbaiki si master datanya, terus kita coba klik test kembali. Kalau misalkan datanya sudah everything seems valid, berarti datanya sudah benar, bisa langsung klik yang import, terus akan langsung muncul di sini file yang kalian import. Namun kalau misalkan masih tetap nggak bisa, berarti cara yang terakhir harus secara manual. Balik lagi ke cara yang pertama, masukkan satu-satu si salary rules-nya. Kalau udah klik save. Di sini aku juga memasukkan data salary itu secara manual satu persatu, karena di bagian cara yang kedua tadi di import itu tidak bisa. Oke, lanjut
ke master data yang selanjutnya, ke 8, masih di modul payroll juga. Kita akan memasukkan data menu salary structure. Di sini aku sudah bikin ada 4 golongan. Lalu selanjutnya kita balik ke salary-nya, kodenya. Kita pergi ke salary structure. Cara yang pertama, klik new atau create, lalu isikan bagian name, parent-nya, terus company-nya. Terus di sini juga masukkan salary rules yang sebenarnya kita sudah buat. Kita coba klik aja line. Lalu kita checklist aja mana yang akan dimasukkan ke golongan 1 misalkan, atau ke kategori apa, ke name apa gitu. Terus langsung klik select aja. Nah kalau udah bisa klik save. Nah, kita coba buka ya contohnya seperti ini. Lalu cara yang kedua, klik favorit, klik import report, lalu upload filenya, lalu kita klik test. Nah kalau statusnya sudah everything seems valid, berarti data yang kita import ini sudah benar. Kita saja bisa klik import, lalu di sini akan muncul sesuai dengan yang kita import sebelumnya. Selanjutnya ke master data ke-9, beralih lagi ke modul employee, bagian menu kontrak. Di sini kita masuk ke modulnya, lagi ke modul employee. Sini seperti ke bagian menu employee, terus ke menu kontrak. Nah di sini nanti kontrak yang baru ini masih terdapat pada tahapan non di sini, karena untuk bagian kontrak ini kita tidak bisa mengimport ya. Datanya ini harus dimasukkan secara manual, dan data tersebut biasanya secara otomatis sudah ada di kodenya karena sudah dimasukkan terlebih dahulu oleh user, karena itu akan dibuat user, tapi nanti akan terletak di bagian non ini, seperti contohnya di sini ada upstream ya. Bagaimana caranya agar pindah ke bagian new ini? Ibaratnya dia sudah masuk ke dalam kontrak perusahaan, caranya seperti ini. Kita klik namanya, nama karyawan barunya, terus kita klik aja, terus kita tulis kontrak reference-nya apa, employee-nya dengan nama siapa, kontrak start date-nya dia mulai dari tanggal berapa, lalu kontrak end date-nya dia berakhir kontrak tersebut tanggal berapa, tahun berapa, bulan apa, terus salary structure type-nya dia termasuknya apa, employee ataupun worker, terus untuk working schedule-nya, di sini aku sudah buat standar 40 hours per week atau 40 jam per minggu. Berarti untuk working schedule-nya dia juga harus per minggu, yaitu weekly. Lalu departemennya dia termasuk saat melamar ini masuk ke departemen apa, employee kategorinya dia termasuk apa, employee, worker atau subkontraktor. Lalu salary structure-nya dia termasuk golongan keberapa, misalkan golongan 1. Job position yang dia lamar itu sebagai apa, misalkan sebagai staff forecast. Berarti di sini juga nanti departemennya forecast. Untuk kontrak type-nya dia sebagai apa, sebagai employee. HR respondernya, HR responsible-nya siapa, misalkan manajer HRD. Nah kalau udah, kita klik save aja di atas, dan nanti dia akan langsung masuk otomatis ke dalam bagian new ini. Terus kita coba buka aja salah satu. Nah di sini akan muncul sesuai dengan kontrak yang sudah dibuat. Karena misalkan dia akan memperbarui kontrak, kita klik create, lalu di sini masukkan kembali data-datanya. Nanti dia akan otomatis menjadi kontrak yang kedua, ketiga, dan selanjutnya. Gitu. Oke, kita beralih ke master data selanjutnya yang ke-10, mengenai attendance, ada di modul attendance. Ini datanya, pergi ke modul attendance-nya. Attendance ini merupakan absen ya. Di sini di bagian check-in dan check-out-nya ada seperti ini. Ini untuk absen secara otomatis, kapan dia masuk dan kapan nanti dia keluar atau check-out. Kita pergi ke bagian menu attendance. Nah, di sini ada dua cara. Yang pertama, untuk membuat attendance sendiri, cara manual, klik new atau create. Lalu setelah itu masukkan datanya di sini. Lalu jam dia masuk itu kapan, lalu jam berapa. Nanti untuk bagian di sini, work hours ini terhitung otomatis di odonya, berapa jam ia bekerja, berapa menit ia bekerja, gitu. Untuk cara yang kedua, klik favorit, lalu klik import report. Kita klik upload file. Kita masuk ke data yang akan dimasukkan. Misalkan ada peringatan seperti ini, berarti si jenis filenya ini harus berbentuk CSV. Kita ganti dulu. Kita download kembali ya si sheet-nya ini, tapi di downloadnya dalam format CSV, bukan format Excel. Ini aku udah download juga.
Terus kita klik tes. Misalkan terjadi error, kalian perbaiki dulu datanya, apakah ada yang salah. Nah, kalau sudah muncul status everything seems valid, berarti data yang kita masukkan ini sudah sesuai. Kita bisa klik import aja. Dan di sini akan otomatis di data attendance yang kita import tadi langsung ada di Udonya. Namun untuk kegiatan selanjutnya, seperti kegiatan karyawan pada sehari-hari, caranya ini kita akan masuk ke bagian check-in dan check-out dan melakukan check-in dan juga check-out di setiap karyawannya. Dan nanti akan secara otomatis masuk ke dalam Udonya dan langsung terhitung berapa jam dan menit ia bekerja. Seperti itu. Oke, kita beralih ke data selanjutnya, data ke-11. Ada di modul time off, di bagian menu time off types terlebih dahulu. Ini master datanya. Terus selanjutnya kita ke menu configuration, kita ke menu time off type. Lalu sini aku sebelumnya udah masukin datanya. Cara yang pertama, klik new atau klik, lalu masukkan jenis atau tipe libur yang akan dimasukkan, tipe cuti yang akan dimasukkan. Lalu bagian approvalnya dia termasuk apa? Ada local nation, ada by times of official, ada by employee approver, lalu ada by employee approver dan juga type of official. Lalu di sini bagian queries allocation-nya dia yes atau no need, di bagian employee request-nya dia not atau extra delay. Terus di sini kalian juga bisa isi sesuai dengan kebutuhan. Terus kalau udah bisa klik save di atas. Terus cara yang kedua, klik favorit, klik import report, lalu klik upload file. Masukkan file yang akan diimport, kita klik tes. Kalau misalkan masih ada error, kita coba X aja atau perbaiki master datanya sampai statusnya tidak error lagi, kita coba tes. Nah, di sini statusnya sudah everything seems valid, berarti datanya sudah benar, kita langsung klik import aja. Nah, itu dia akan seperti ini. Kalau misalkan ada data yang belum lengkap, kalian bisa lengkapi secara manual, kita coba pilih salah satu, terus lengkapi, misalkan di sini belum ada, atau di sini belum ada, kalian bisa lengkapi ini. Kalian juga bisa menambahkan cover image-nya, ada beberapa pilihan yang bisa kalian gunakan. Kalau udah klik save lagi di atas seperti itu. Lanjut lagi ke master data yang ke-12, masih di modul time off mengenai allocation. Yang pertama klik favorit, lalu klik import, kita masukkan filenya, kita klik test. Kalau misalkan masih ada problem, kita masukkan saja secara manual atau perbaiki master datanya, kita klik save. Nah, di sini sudah ada datanya. Allocation ini kita bisa juga ke bagian approval, lalu ke allocation-nya. Masukkan juga caranya sama kayak tadi, bisa secara manual, new, ataupun klik, masukkan datanya. Kalau udah kita klik save. Terus cara yang kedua, klik favorit, lalu klik import report, masukkan filenya, lalu klik tes. Kalau misalkan datanya udah statusnya everything seems valid, berarti datanya sudah benar, kita klik import aja. Lalu di sini akan ada ini sesuai, di sini ada nama employee-nya. Kita coba buka salah satu seperti ini. Selanjutnya kita beralih ke master data yang ke-13 mengenai modul employee lagi, mengenai menu orientation checklist line. Sini ada master datanya. Kita coba ke menu employee. Terus ke bagian configuration, di bagian menu orientation checklist line-nya. Cara yang pertama, klik new atau create. Terus isi namanya siapa, responsible user-nya itu siapa. Kalau udah bisa klik save di atas. Cara yang kedua dengan import, klik favorit, lalu klik import import. Kita upload filenya, lalu klik tes. Nah, di sini statusnya sudah everything seems valid, yang berarti data tersebut yang sudah kita import tadi itu sudah benar. Terus selanjutnya bisa klik import. Nah, nanti akan muncul tampilannya seperti ini. Kita coba cek. Dan sini untuk bagian yang sendiri kalian bebas bisa isi apa aja yang mau kalian buat orientation untuk di perusahaan kalian. Di sini aku contohnya untuk kenalan company profile, yaitu mengenai profil dari perusahaan kami seperti itu. Oke, selanjutnya data yang ke-14 masih di modul employee juga, di bagian menu configuration ada menu orientation checklist-nya. Sini kita configuration orientation checklist. Lalu cara yang pertama dengan manual klik new ataupun create, lalu isi namanya, departemennya apa, lalu checklist-nya dia akan orientasinya apa aja, misalkan ini, terus bisa klik select.
Setelah itu bisa klik save di atas. Untuk cara yang kedua, dengan import, klik favorit, klik import report, lalu upload filenya, tes. Nah, kalau seharusnya sudah everything seems fine, berarti data yang kita import ini sudah benar. Kita selanjutnya bisa klik import, lalu nanti di sini akan otomatis ada filenya, datanya. Kita coba cek ya. Nah, di sini sudah langsung otomatis dia ini akan melakukan orientation apa aja sebelumnya, departemennya apa, terus responsibilitasnya siapa. Oke, lanjut ke master data ke-15 mengenai training program, masih di modul Eco juga, di bagian new training program. Cara yang pertama secara manual, klik new ataupun create, lalu training programnya apa, terserah kalian bisa buat, judulnya itu apa, lalu departemennya apa, periodenya itu dari kapan sampai kapan, terus responsible usernya itu siapa, employee detailnya, nanti biasanya akan otomatis. Kalau udah bisa klik save. Terus cara yang kedua bisa klik favorit, klik import report, klik upload file, terus kita bisa klik test. Nah, kalau statusnya sudah everything seems valid, nanti data ini sudah benar, selanjutnya kita bisa klik import, dan nanti akan otomatis ada pada kodenya. Kita coba cek. Nah, seperti ini, employee detail ini akan otomatis siapa aja yang termasuk pada departemen prokes ini atau departemen lainnya. Seperti itu. Oke, beralih ke data selanjutnya yang ke-16, masih di modul employee, ada employee orientation. Kita coba bagian menu orientation ini, terus klik employee orientation-nya. Setelah itu klik dulu cara pertama, manual, employee-nya siapa, date-nya, terus job title-nya apa, responsibility user-nya siapa, company-nya, orientation checklist-nya siapa, apa gitu. Kalau udah bisa klik save di atas. Cara yang kedua, dengan import, klik favorit, lalu klik import report. Setelah itu upload file, lalu kita tes. Nah, kalau udah biasanya nanti akan masuk ke dalam modelnya. Gitu. Nah, selanjutnya beralih ke master data yang ke-17, ada di modul ekstra, yaitu modul expand. Ini master datanya, kita beralih ke modulnya. Oke, kita pergi ke menu configuration, lalu ke bagian expand categories. Cara yang pertama dengan klik new context untuk membuat data secara manual. Product name-nya apa, lalu cost-nya, unit of measure-nya dia termasuk apa, ada banyak pilihan, bisa kalian klik yang search more ini untuk melihat keseluruhannya, sekalian pilih aja, misalkan ini, terus kalian nanti akan otomatis masuk expense account-nya, dia termasuk ke dalam apa, vendor tax-nya berapa, customer tax-nya berapa, seperti itu. Kalau udah bisa save, expense ini merupakan pengeluaran dari yang dikeluarkan oleh karyawan, misalkan dia ada perjalanan dinas, perjalanan dan lain-lainnya gitu. Jadi tergantung kalian akan membuat kategori pengeluarannya itu apa. Lalu cara yang kedua dengan klik favorit, lalu klik import report, setelah itu klik upload file. Nah, setelah itu kita klik tes. Kalau misalkan masih ada error seperti ini, kalian perbaiki dulu datanya. Kayak ini buat tadi tampilan info orientation, kalau misalkan si data infonya sudah valid akan rusak seperti ini. Nah, nanti kalau si data ini udah ada statusnya everything seems valid, akan muncul seperti ini. Kita coba buka. Nah, di sini ada produknya perjalanan dinas luar kota dengan cost-nya, lalu unit of measure atau UML berupa working days, bagian days. Lalu company-nya ada, expense account-nya termasuk ke beban perjalanan dinas. Untuk expense account ini sebelumnya dibuat terlebih dahulu oleh bagian PIC Accounting Finance gitu. Untuk pre-invoice expense-nya dia termasuknya apa? Ada yang nol ataupun at cost seperti itu. Nah, selanjutnya masih di bagian modul expense, ke master data yang terakhir ke-18 mengenai my expense. Ini master datanya. Kita ke sini my expense. Lalu kalau secara manual, cara yang pertama, klik new ataupun create, masukkan deskripsinya apa, kategorinya, dia masuk ke mana, kategori ini yang tadi sudah dibuat di bagian expense categories, lalu employee-nya atau karyawan yang akan melakukan expense ini siapa, bills reference-nya bisa kalian masukin, terus expense date-nya kapan, account-nya berupa apa, company-nya kalau udah. Yang untuk bagian buy-nya ini, biasanya untuk pertama itu masih oleh employee karena ini akan di reimburse oleh perusahaan ini. Nah, kalau udah bisa klik save. Nah, cara yang kedua klik favorit, lalu ke import report, kita upload filenya, masukkan file yang akan diimport.
Lalu kita klik tes. Kalau misalkan masih ada error seperti ini, kita bisa X atau perbaiki dulu masih datanya. Kalau udah, kalian bisa klik tes kembali. Lalu di sini di bagian kolom pencarian kita X aja bagian ini. Nah, di sini akan muncul si karyawan-karyawan atau si expand-nya. Kita coba lihat. Nah, seperti ini. Untuk bagian quantity ini kita bisa tulis berapa waktu atau hari yang dia lakukan di sini. 1,5 hari, berarti nanti di bagian total ini akan dikalikan dengan biaya yang diberikan oleh perusahaan. Seperti itu. Oke, sekian penjelasan dari migrasi master data bagian HRD pada PT DAB atau distributor alat berat dari aku. Kurang lebihnya aku mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.